Kalian sudah hampir 1 bulan diskusi atau lebih tepatnya debat nasab di Banten berlalu, tetapi gaungnya sampai hari ini masih bertalu, terutama di grup-grup WhatsApp yang pada intinya sebagian itu menyalahkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kenapa beliau tidak hadir? Katanya siap debat 3 hari 3 malam, seperti itu. Ya, sampai sekarang pertanyaan itu terus muncul. Walaupun saya secara pribadi juga mungkin sebagian orang akan menilainya lain. Saya secara pribadi mengapresiasi acara di Banten tersebut karena ya dengan susah payah panitia telah menyelenggarakan sebuah pertemuan yang bagus. Hanya saja memang secara substansi belum dicapai karena ujung-ujungnya dari diskusi itu seperti debat kusir. Tapi apapun, saya dapat menyerap berbagai hal yang bermanfaat dari sisi keilmuan. Baik itu ilmu perdebatan, ilmu yang lain-lain lah. Pada intinya saya merasakan sesuatu yang ada manfaat dari pertemuan itu. Nah, kenapa Kiai Haji Imaduddin Usman tidak datang? Itu juga dipertanyakan kepada kami di kolom komentar, tetapi saya tidak bisa menjawab, saya bukan Kiai Imad. Hanya saja belakangan ini saya mendapatkan video pernyataan beliau langsung kenapa tidak hadir dalam acara di Banten tersebut, padahal beliau sendiri orang Banten, kan begitu. Mari kita simak penuturan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang saya debat ini nasab daripada Ba'alawi, dan Ba'alawi memiliki persatuan di Indonesia namanya Rabita Alawiyah. Kita ingin tahu bagaimana Rabita Alawiyah mempertahankan dari nasab mereka yang sudah diakui berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Tapi Rabita Alawiyah sendiri tidak datang. Walaupun demikian, karena yang melaksanakan saudara-saudara saya yang ada di Banten itu, saya didatangi oleh panitia, Yai mohon sebagai pengantin harus datang. Insya Allah saya datang. Tetapi kemudian saya mendapatkan surat dari para kesepuhan yang mendukung tesis saya, baik dari Banten, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian hasil istikharah beberapa kiai yang mendukung tesis saya dengan sembunyi-sembunyi, kiai khas, dikirimkan oleh saudara saya Said Zulfikar. Kiai, ini hasil istikharah dari para kiai sepuh. Kiai tidak boleh datang ke Banten. Nah, ketika itu pula langsung Kiai siapa di Cirebon, Kiai Abbas Buntet mengadakan acara dadakan. Malamnya, siang saya duit, malamnya harus ceramah di Cirebon. Kemudian siangnya dijadwalkan untuk bertemu dengan Keraton Kanoman, juga keraton yang lain Mertasinga, dan kiai-kiai di Cirebon. Akhirnya di pertemuan di pesantren Balerante di Cirebon dengan perwakilan dari Kanoman dan Mertasinga. Nah, jadi itu beberapa alasan. Alasan yang lainnya, kata kiai itu dalam suratnya itu, kalau Rabita Alawiyah tidak datang, nanti kiai akan diadu domba dengan sesama anak bangsa yang bukan dari kalangan Rabita Alawiyah, dari Ba'alawi. Dan kebetulan yang menjadi salah satu pembicara dari tim mereka itu adalah Kiai Qurtubi itu. Ya. Kiai Qurtubi, ada Ustadz Wafi, ya. Nah, jadi kan itu orang-orang kita. Nanti kita kayak zaman Belanda diadu domba antar anak bangsa, kemudian mereka enak-enakan. Walaupun di situ ada Habib Hanif Alatas. Kalau saya masih manggil Habib, karena Habib itu ciri-ciri dari Hadramaut, bukan ciri-ciri sebagai keturunan Nabi. Itu sudah ada penegasan bahwa mereka tidak mewakili daripada Rabita Alawiyah. Kalau tidak mewakili Rabita Alawiyah, apapun keputusan, kesimpulan dari diskusi ilmiah itu tidak akan ada konsekuensi apapun terhadap Rabita Alawiyah. Lalu untuk apa adanya diskusi itu? Kalaupun misalnya tidak langsung kesimpulan, kalau dengan Rabita Alawiyah dengan santai, ini manuskrip saya pakai PowerPoint, kemudian coba diteliti bareng-bareng, kan enak. Maka saya pernah ngomong 3 hari 3 malam. Kenapa 3 hari 3 malam? Karena kitabnya banyak dan setiap klaim dari saya harus diperiksa dan diverifikasi sumbernya oleh mereka. Kemudian setiap bantahan mereka dari kitab apa, nanti saya verifikasi. Nggak bisa langsung tiktok langsung selesai, nggak bisa.
satu sumber mereka, misalnya mereka ini membantah dari tesis saya, ini ada kitab manuskrip yang belum dicetak, satu lembar kami dapatkan, ini fotonya, kita teliti, mana lembaran awalnya, mana lembaran akhirnya, mana titik mangsanya, siapa selama ini yang memegang, dari nusha tahun berapa dia itu menyalin, kemudian ada nggak data pembanding manuskrip ini dengan sumber lainnya, disebutkan tidak oleh manuskrip yang lainnya. Kalau tidak, itu bisa jadi manuskrip palsu. Manuskrip palsu itu bisa dibikin zaman sekarang itu. Kertasnya kertas tua misalnya, kita butuh kertas 100 tahun yang lalu, itu masih ada di toko-toko loa. Kertas 100 tahun lalu kita bisa ada di toko loa. Kemudian kita tulis dengan gaya-gaya tahun tua dan lain sebagainya. Dan ini pernah terjadi. Saya telusuri algoritma dari beberapa kitab yang ditahqiq oleh kalangan mereka, terjadi interpolasi, penyisipan kalimat yang tidak ada dalam manuskrip, kemudian dalam versi cetak kalimat itu ada, dan kalimat itu berhubungan dengan sejarah mereka. Bagaimana kita untuk bisa mempercayainya kalau misalnya kita hanya debatan begini, diskusi dalam waktu yang singkat untuk menarik kesimpulan yang seilmiah mungkin? Maka kita memerlukan waktu. Setiap ada bantahan, maka kita harus periksa dari mana itu mereka mendapatkan manuskrip. Kemudian kita telisik manuskripnya ini tahun berapa terakhir ditulis. Kemudian disalin dari manuskrip tahun berapa sampai nusha pertama, manuskrip pertama itu ditulis oleh pengarangnya. Ini perlu sanad dan riwayat, dan inilah yang membutuhkan waktu. Dan kalau mereka sudah siap itu, saya siap dengan tim untuk berdiskusi dengan santai untuk menemukan hakikat. Dosa loh mereka itu kalau misalnya kita punya dalil bahwa mereka sudah tidak terbukti secara ilmiah pustaka sebagai turun Nabi, lalu tanpa dalil apapun mereka masih mengakui diri mereka sebagai seorang keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi yang Anda saksikan terkait dengan viralnya Kiai Jimaduddin Utsman Al-Bantani yang tidak hadir dalam acara seminar tentang nasab dari Ba'alawi. Tadi sudah sangat jelas dijelaskan oleh Kiai Jimaduddin Utsman Al-Bantani bahwa beliau merupakan sosok yang menggaungkan ini semua, yang membuka pola pikir kita ini bisa berpikir kenapa? Karena beliau gitu, karena oknum doktrin oknum dari Ba'alawi yang sehingga kita ini selalu merasa terpojok gitu, sehingga itu yang dibongkar oleh Kiai Jimaduddin Utsman Al-Bantani ini. Jangan sampai kita ini bisa terpengaruh dengan doktrin-doktrin yang mereka gunakan, hadis-hadis palsu. Nah, kemudian yang kedua, bahwa alasan beliau tidak hadir itu merupakan acaranya dadakan. Namun ini terjadi pro kontra, terjadi kena ini tidak berani hadir, padahal dia yang membuat statement yang bilang bahwa terputusnya nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah. Pada beliau yang mengatakan tetapi tidak hadir. Nah, banyak sekali oknum jalan-jalan yang menyudutkan, yang memojokkan beliau, tidak hadir, tidak berani kata ini. Namun itu acaranya dadakan, kemudian bahwa beliau sudah tahu gitu, sehingga ini juga perlu untuk kita lihat bahwa beliau sudah dikirim surat, kemudian hasil daripada istikharah, dan banyak sekali para kiai khas, kiai sepuh dari Nahdlatul Ulama yang mendukung tesis beliau. Ini luar biasa ini, karena di zaman sekarang ini udah saatnya dibongkar gitu dari oknum nasab Ba'alawi ini yang sampai berubah dari perjalanan nasab-nasab sampai itu dirubah gitu. Dan itu tidak baik gitu. Nah, dari penjelasan Kiai Jimaduddin Al-Bantani itu lebih jelas. Silahkan ditonton lagi videonya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini saya ngambil video di arah 9. Saya izin upload videonya untuk tujuan edukasi
memberikan masyarakat tentang pemahaman yang sedang viral ini. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.